Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Purwanti. Saya berasal dari KPI 7A. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pers, di mana menurut saya materi ini sangat penting dan sangat harus dipelajari oleh mahasiswa KPI, karena kita pada umumnya akan berkecimpung di dunia jurnalistik. Oke, baik, langsung saja. Pers itu bisa diartikan seperti lembaga dan juga bisa diartikan seperti sahabat, dan juga pers bisa dikatakan sebagai mitra kerja bagi yang menjalankan pers seperti wartawan. Ternyata pers itu mempunyai bagian dan mempunyai kelompok kerja yang harus berperan dan harus bertanggung jawab. Jika tidak, mungkin salah satu dari komponen itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Adapun dari komponen itu, yang pertama ada wartawan, yang kedua redaktur, dan yang ketiga itu ada tata letak, dan yang keempat ada percetakan, dan yang kelima ada sirkulasi, dan yang keenam ada iklan, dan yang ketujuh ada tata usaha. Baik, sedikit penjelasan. Wartawan itu biasanya dikenal dengan orang yang mencari berita. Dia yang terjun ke lapangan, dia yang mencari berita. Setelah itu dia dapatkan berita itu, dia mengetiknya. Setelah dia mengetiknya, dia akan memberikannya kepada redaktur. Redaktur mengoreksi dan redaktur akan memberikannya kepada tata letak biar disusun menjadi sebuah berita yang bagus, dan setelah itu biasanya dilakukan percetakan. Oke, baik, lanjut kita akan bahas tentang sifat pers. Ternyata pers sebagai lembaga intensitasnya berdiri sendiri. Ia hidup di tengah masyarakat tetapi bukan dari masyarakat. Ia berada di dalam satu negara tapi bukan dari pemerintahan negara tersebut. Pers mempengaruhi masyarakat, tetapi masyarakat juga mempunyai peran penting pada pers. Baik, sifat pers itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pers liberal. Ini biasanya pers yang menganut falsafah demokrasi liberal, di mana dia mengatasnamakan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Yang kedua ada pers komunis. Itu biasanya pers yang berada di negara-negara sosialis yang mengandung paham komunis. Dan yang ketiga ada pers otoriter. Itu negara yang menganut politik fasih dan yang menentukan pemerintah berkuasa secara mutlak. Dan selanjutnya itu ada pers bertanggung jawab, ada pers pemerintah, ada pers Pancasila. Yang terakhir, kita akan membahas misi pers. Ternyata pers itu mempunyai misi loh teman-teman. Yang pertama ada ikut mencerdaskan, dan yang kedua menegakkan dan memberantas kebatilan, dan yang ketiga pers sebagai lembaga kemasyarakatan dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakatnya. Demikian sedikit pemahaman materi tentang pers. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.